bayani fi sudur ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita muliakan Bapak Ketua kita, Bapak Kandidat Doktor Jalisman MPD yang sudah menyampaikan teknis perkuliahan tadi. Kemudian yang kita hormati Ketua Prodi, mungkin mereka hadir di Zoom ya. Kemudian Bapak Kabak TU, Pak Kandidat Doktor Waldi Saputra SMH, kemudian Pak Kandidat Doktor Muhammad Amin MPD SMH, Kabak IT kita yang sedang host dalam acara Google Meet ini, dan seluruh akademika yang hadir dan para mahasiswa kami, mahasiswa baru yang bergabung ya. Yang bergabung langsung ini nampaknya nggak pakai tes ini ya, langsung lulus ya. Tepuk tangan dulu ya. Ini khusus ini orang khawas nih ya, khawas bil khawas ya. Nah, nanti yang ganjil kita tes ya, tapi tes tetap lulus juga ya. Nah, tes itu menentukan apanya nanti ranking apanya, standarnya ya kan. Nah, tapi bedanya tes dengan tidak tes, kalau yang tes kita beri hadiah ya, biasanya kita beri hadiah, kita beri reward. Nah, itu aja bedanya ya. Kalau lulusnya lulus semua. Kemudian Bapak sangat bangga ya, para mahasiswa memilih Al-Kifayah sebagai tempat menuntut ilmu dalam perguruan tinggi. Ya, itu Bapak sangat bangga sekali. Karena kampus kita ini sekarang menjadi primadona di Riau ya. Kita baru mewisuda mahasiswa 143 orang dengan meriah ya, dengan meriah di sebuah hotel mewah juga ya di Pekanbaru ya. Hotel mewah di Pekanbaru itu sangat meriah. Kita bisa lihat di YouTube-nya itu. Nah, kita rating tertinggi kampus yang meriah wisudanya di Riau ya. Walaupun kita susah ya kan. Kita ini berdarah-darah ya kan. Kita ini babak belur ya kan. Tapi kita yang paling meriah ya kan. Nah, ini ya. Jadi yang bergabung ke Al-Kifayah ini orang yang mau babak belur ini ya. Nah, ini ya, kalau orang yang manja-manja, anak-anak papa mami nggak bisa dia gabung di Al-Kifayah. Insya Allah siap babak belur Pak. Ya. Kalau papa mami dia nggak bisa ya. Ini panggilan di rumah papa atau mami nih? Atau ayah? Kalau ayah panggilannya rumah bisa gabung ke Al-Kifayah itu. Manggil orang tua maksudnya. Kalau ayah itu biasanya sedikit uang belanjanya itu kan. Tapi kalau papa ayah. panggilannya ayah. Nah, ya. Nah, kalau ayah itu bisa gabung ke Al-Kifayah itu. Ayah atau abah, nah ya panggilan ayahnya. Tapi kalau papa panggilannya, tunggu ya nih sedang. Kalau papa mami panggilannya rumah, manggil ibunya, itu agak sulit gabung ke Al-Kifayah itu ya. Karena menempuh jalan becek aja nanti udah nangis dia kan. Nah, ya. Jadi di Al-Kifayah ini orang-orang berjuang, ya kan? Bapak lama tinggal di musola,
jadi primus ya, pria musola atau primes, pria masjid ya kan. Alhamdulillah kampus berdiri ya kan. Nah ini ya, jadi pejuang-pejuang, alhamdulillah. Mahasiswa kita sangat banyak ya, ribuan mahasiswa kita. Kemudian alumni kita payah, orang di mahasiswa memintanya ya, memintanya alumni kita untuk mendapatkan peluang kerja. Bukan alumni kita yang mencari kerja jadinya ya, orang minta-minta ya. Alumni Al-Kifayah ini diminta-minta orang untuk bergabung ke sekolahnya, ke apanya ya, ke yayasannya dan lain-lain ya. Nah itu banyak itu di WA Bapak, kemudian dibuatnya spanduk dekat apa itu, dekat orang wisuda itu, beberapa spanduk ya minta alumni Al-Kifayah. Alumni kita tidak cukup untuk memenuhi permintaan orang itu. Nah ini bukan apa bohong ini. Ya saking banyaknya peluang kerja tamatan Al-Kifayah. Ini bukan bohong apa ya. Nah, kalau direkam itu, di foto itu di depan hotel itu banyak itu apanya itu. Papannya itu membuka peluang untuk alumni Al-Kifayah. Ya. Pintu masuk itu hotel itu. Ya, sampai ke WA pengurus. Nah, ini ya, ini bukan dibuat-buat ya. Saking banyaknya orang minta alumni Al-Kifayah. Maka beruntunglah insya Allah orang-orang yang bergabung dan mau kuliah di Al-Kifayah. Kemudian di Al-Kifayah ini ya, karena kita ini berasal dari kampung ya, Bapak dari kampung yang tersolir, ke kampung Bapak masih jalan tanah ya. Kadang-kadang jambatannya putus di Pasaman ya, di Pasaman Sumatera Barat, tapi paling tersolirnya kampung Pak Amin juga di Sulang Aling, di apa, di Batang Natal ya, Sulang Aling, kampung Pak Amin ya, Pak Mama Amin ya, itu juga tersolir, tidak sampai mobil di sana ya, daerah Batang Gadis, Aik Batang Gadis ya. Jadi pengurus Al-Kifayah ini orang berasalnya dari kampung-kampung ya, dari tersolir. Jangan grogi ya berurusan di sekretariat Al-Kifayah nanti ya. Ini berasal dari orang-orang kampung, mulai dari pengurus kampusnya sampai pengurus yayasannya ya, bukan orang kota ya, bukan orang papa mami ya. Nah itu harus paham itu ya, berasal dari orang-orang susah, pengurus-pengurus Al-Kifayah ini. Kemudian Bapak juga alumni Mustafawiyah. Mustafawiyah itu pesantren tradisional di Sumatera Utara, dekat Penyambungan itu, sebelum kota Penyambungan. Kalau kita dari Pasaman, ya, Mustafawiyah itu gubuk derita di situ. Mau rumah-rumah yang tinggal santri itu bisa diangkat-angkat, digeser-geser, ya. Nah, jadi karena pengurus Al-Kifayah karakternya seperti itu, jangan ragu untuk jangan sungkan-sungkan ya untuk berurusan bergabung di Al-Kifayah. Kemudian Pak Jalisman, ketua kampus kita, mantan motong karet, ya. Nah, jadi jangan dianggap kami orang apa ini ya, berasal dari orang-orang kaya ya. Nah, tapi alhamdulillah beliau sekarang sudah punya mobil ya, begitu ya. Nah, warna mobilnya merah ya. Tapi rusak. Sesuai dengan lagu Roma Irama. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tapian. Ya. Nah, beliau cerita ke saya, ke Bapak ya, pergi naik motong karet itu jam 3 malam, jam 3 dini hari. Ya, kan luar biasa ya. Kenapa lebih cepat perginya? Supaya air karet itu banyak, getahnya itu banyak. Kalau lambat kita berangkat, itu cepat panas matahari, cepat terhentinya tetesan karet. Nah, seperti itulah keadaan saya. Bapak juga motong karet dulu di Pasaman. Ya, jadi kalau hitung penderitaan, ya, sama-sama siapa mahasiswa paling menderita, lebih menderita Bapak. Ya, siapa mahasiswa yang paling menderita, lebih menderita Pak Jalisman. Ya, Pak Amin ya. Nah, jadi di Al-Kifayah inilah kita
paling cocok ngumpul ya. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian jangan ragu karena ini penderitaan ya. Jangan ragu masalah uang untuk kuliah nanti. Nah, untuk pergi aja ada uang ongkos umpamanya. Pergi aja dulu, jangan ragu nanti untuk pulang. Ya. Ongkos pulang tak ada nanti ya. Minyak motor untuk pulang tak ada umpamanya ya. Untuk pergi aja nggak datang ya. Tetap datang kuliah. Ya. Tetap datang kuliah nanti. Jangan dipikirkan ongkos pulang, minyak pulang. Ini cukupnya minyak motor saya ini cukupnya hanya untuk pergi. Tetap pergi kuliah. Untuk pulangnya gimana? Ya, lapor ke Bapak nanti pulangnya. Ya, minyak untuk pulangnya, ya. Nah, jumpa sama Pak nanti atau Pak Jalisman, tak ada minyak motor untuk pulang gitu ya. Nah, untuk makan di kampus tak ada uang, ya. Lapor ke Bapak. Ya. Lapor ke Pak Jalisman nanti, tetap datang ke kampus. Ya. Nah, begitu maksudnya itu. Ini sungguh-sungguh Pak, bukan merayu-rayu ya. Nah, bukan buat-buat maksudnya ini. Ya. Nah, ini ya. Saya Pak tak bisa datang kuliah karena tidak ada untuk makan ya. Di kampus nanti untuk ada sarapan ya. Tetap datang. Bilang sama Pak nanti. Ya. Kalau tidak ada Pak bilang sama Pak Jalisman. Ya, Bapak membayarnya makan di kantinnya nanti, ya kan? Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, begitu juga biaya kuliahnya, ya. Biaya kuliahnya asalkan serius, insya Allah ada, ya. Asalkan serius, insya Allah ada, ya. Nah, karena Bapak lihat lebih duluan lunas guru ngaji daripada developer orang yang membangun perumahan. Karena developer ada juga kuliah sama kita ya. Mudah-mudahan tak ada di Zoom ini ya. Ini kan hanya khusus kita aja nih ya. Nah, lebih duluan lunas guru TPQ, guru Al-Qur'an ya daripada anggota dewan. Ya. Karena anggota dewan ada juga guru Al-Qur'an, juga kuliah sama kita. Tapi lebih dulu lunas guru TPQ. Ya, itulah rezeki Allah itu. Kenapa? Karena guru TPQ ini ada uang 50.000 di store-nya kampus. Ada uang 100.000 di store-nya kampus. Ya, lebih duluan lunasnya guru TPQ daripada anggota dewan. Ya, anggota dewan ada juga kuliah sama kita. Lebih duluan lunas guru MDA daripada orang yang sudah PNS. Karena banyak juga PNS kuliah sama kita. Ya. Nah, ini ya. Kalau persoalan uang, kalau persoalan rezeki, jangan ragu. Jangan ragu, yang penting tekadnya kuat. Ansur. Walaupun 50.000. Ya kan? Saya hanya membayar pendaftarannya 350, boleh enggak? Boleh. Ya. Ya. Uang pendaftaran saya belum ada, yang ada 100.000 baru. Yang ada 100.000. Boleh. Ya. Store 100.000 itu dulu kuliah, ya. Ini agak hujan ini kuat. Di sini kuat hujan. Dengar suara Bapak? Dengar. Dengar suara Bapak? Dengar. Dengar. Hujan kuat. Alhamdulillah masih dengar Pak suara Bapak. Sampai di mana tadi? Sampai jangan ragu untuk kuliah kalau misalnya nggak ada uang. Ya, Bapak memperkuat apa yang lo ya? Memperkuat keyakinan ya. Keyakinan terhadap rezeki itu yang utama. Ya kan? Ada uang 50.000 store kayak Pak Waldi ya. 50.000 berapapun itu berkah, ya kan?
tidak ada kampus seperti Al-Kifayah, ya. Di Riau ini tidak ada, ya. Tidak ada kampus seperti Al-Kifayah di Riau ini. Maka harus yakin saudara untuk terus kuliah berpendidikan tinggi, ya. Nanti tamat S1, lanjut S2. Tamat S2, lanjut S3, ya. Nah, S1-nya di Al-Kifayah, S2-nya mau ke Jakarta boleh. S2-nya mau ke Mesir boleh. Ya. Mau ke Suriah boleh. Ya. Dalam waktu dekat mahasiswa kita akan kita berangkatkan ke Suriah, insyaallah ya. Ada 2 orang ke Suriah. Nah, kemudian biaya siswa, alhamdulillah beasiswa di kampus kita banyak, ya. Banyak yang dapat beasiswa, ada yang beasiswa KIP, ya. Kalau dulu namanya bidik misi, ya kan. Kemarin terakhir 15 orang ya. 15 orang, sebelumnya 10 orang. Ya, sebelumnya lagi ada 9 orang ya. Kemudian yang terbanyak mahasiswa beasiswa Bansos ya. Dari gubernur. Ya, tapi itu harus yang tinggal di Riau ya. Nah, kemudian ada juga beasiswa dari daerahnya masing-masing. Ada dari kabupaten, ada Basnas dan lain-lain ya. Yang dari Bogor ada juga yang Hafiz Quran ya. Kalau Hafiz Quran nanti kalau dia mau tasmi dengan Bapak, boleh juga Bapak kurangi biaya pembangunannya nanti ya. Tapi tengok ukuran hafalannya ya. Nah, nampak apa nanti saya mau tes hafalan saya Pak bilang ya. Nah, tapi minimal ya 5 juz lah ke atas ya. 5 juz ke atas. Baru tasmi ke Bapak atau ke Pak Dokter Simbolon nanti ya. Nah, nanti Pak kurangi apanya nanti. Biaya apanya? Biaya pembangunan tahapannya ya. Nah, jadi di kampus kita insya Allah ada toleransi seperti itu ya. Jangan masalah biaya kendalanya dulu, takut kita kuliah, banyak orang takut kuliah gara-gara biaya ya. Kemudian apa yang disampaikan ketua tadi ya, kawan-kawan yang belum bergabung di sini kuliah. Nah, kan nggak mungkin tuh sampai tuanya begitu, ya. Nah, ada alatnya nanti untuk berkembang, ya, untuk jadi orang yang bisa mengeluarkan ide-idenya, ya, bisa mengembangkan intelektualnya. Ya, kasihan kita orang seperti itu, ya. Maka orang seperti itu harus kita ajak dia kuliah supaya nanti ada alatnya untuk untuk masa depannya ya. Kawan-kawan seperti itu walaupun dia tamat pesantren tapi masuk kerja seperti itu habis ilmunya ya, habis tenaganya, semakin menyusut tulangnya, semakin berkurang pemandangannya ya, semakin kecil tulangnya ya. Jadi tanpa diasah otaknya ya, karena salah satu dimensi dalam diri kita ini adalah dimensi intelektual yang harus kita kembangkan terus, ya kan, sampai di akhir hayat kita. Maka agama kita menganjurkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat ya. Tapi bisa saja menuntut ilmu ini secara non formal, tapi bagusnya yang formal seperti kuliah ini ya, supaya nanti mengangkat derajat keluarga kita ya. Nah, supaya kita dihargai oleh orang lain ya. Kalau enggak nanti segan kita berbicara dengan orang lain kalau kita tidak sarjana ya kan. Segan kita berbicara dengan bupati ya, terpaksa kita nunduk bicara dengan bupati, apalagi bicara dengan presiden ya, karena kita tidak punya
gelar akademik, ya kan? Nah, takut kita salah-salah, ya kan? Nah, sekarang ini lah, kalau dipanggil kita di Videum, terpanggillah gelar kita nanti, ya. Nah, Doktor Muhammad Amin MPD, kan luar biasa itu ya. Doktor Muhammad Amin MPD, persilakan, ya. Doktor Haji Waldi Saputra SHMH, dipersilakan naik ke Videum. Luar biasa itu ya. Nah, ini. Tapi kalau begini aja, Ali Hamzah, ya kan? Nah, ada tambahan ya. Jadi ada dulu, ini cerita Bapak ya, ada dulu kawan dari alumni Purba ya. Alumni Purba, enggak saya Bapak sebutkan namanya ya. Beberapa orang maksudnya itu. Kuliahlah di UIN ya, kuliah di UIN. Sama-sama nih kuliah ini. Tapi di bawah Bapak ya. Setahun di bawah Bapak ya. Ah, tapi tergoda dia sedang kuliah itu memancing ikan, ya, memancing ikan. Nah, jadi setahun dia kuliah hilang karena suka memancing ikan. Nah, sudah berapa tahun kemudian jumpa lagi sama Bapak, ya, jumpa sama Bapak. Bapak tanya tentang kuliahnya, rupanya kuliahnya enggak selesai, ya, alias apa namanya itu alfa studi lama. Nah, padahal dia ustadz terkenal, ya, ustadz kondang, ya. Maksudnya banyak panggilan-panggilan ceramah, ya kan? Nah, waktu MC memanggil dia untuk ceramah, ya, tidak ada gelarnya, ya. Jadi dia merasa agak minder, ya kan? Agak minder. Akhirnya Bapak bantu dia masuk ke kampus swasta. Waktu itu belum ada Alkifaya. Bapak bantu, Bapak apakan? Bapak bantu, ya, karena dulu kampus belum online seperti sekarang, ya, masih manual dulu kampus, ya, pelaporan ke Jakartanya pun masih manual dulu. Jadi bisa Bapak buat apanya, bantu beberapa saat aja di kuliah bisa sarjana, ya, Bapak bantu, ya. Akhirnya sekarang dia mendapatkan gelar SPD, ya, sekarang dari dulu, ya, maksudnya sudah tamat dapat gelar SPD. Itu dia sangat bersyukur karena MC sudah memanggilnya SPD di ujung namanya, ya, itu sangat bersyukur dia. Tapi banyak juga Bapak lihat, ya, orang belum sarjana tapi dia buat gelar sarjana dia, ya. Nah, ada juga tuh ustadz Pak lihat itu. Padahal ada juga yang belum doktor sudah buat gelar doktor, ya. Padahal Bapak tahu itu bahwa dia belum doktor, ya. Itulah orang terobsesi sebenarnya dari gelar ini, ya. Jadi kita harus jalani ini kuliah ini dengan bagus, ya. Harus kita menjadi sarjana yang legal, jangan menjadi sarjana yang ilegal, ya. Jadi sekarang tidak bisa kita membantu orang mempercepat sarjananya, tidak bisa, ya, sekarang ini, ya. Nah, beda dengan dulu kampus itu manual, pelaporannya manual. Sekarang ini online sistem, ada PDDikti namanya, pangkalan data perguruan tinggi, ya. Pangkalan data perguruan tinggi semuanya terinput di situ, baik kampus swasta maupun kampus negeri. Maka sekarang tidak ada beda kampus swasta dengan kampus negeri, ya. Sekarang banyak orang pindah ke Alkifaya dari negeri, ya, dari negeri banyak pindah ke Alkifaya, ya, dari kampus negeri. Ternyata rupanya lebih mahal kuliah di kampus negeri daripada Alkifaya. Tepuk tangan dulu. Ya, lebih mahal kuliah di negeri daripada Alkifaya, ya. Demikian Bapak sampaikan. Mari ajak kawan-kawan terus kuliah. Kalau yang sudah ada ijazah, silakan bergabung di semester genap langsung, ya. Kalau dia tidak mau gabung semester genap langsung, nanti semester ganjil saja, ya. Tapi kalau belum ada ijazahnya, tentu semester ganjil dulu, ya. Kalau belum ada ijazah karena belum sekolah, suruh urus paket T, ya. Hubungi Bapak uruskan paket T-nya, ya. Kita bantu semuanya untuk berpendidikan tinggi, ya. Demikian dari Bapak. Dibilang permohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya pertanyaan mungkin dia nanti, ya, pertanyaan ya, Pak Ketua. Iya, Mungkin pertanyaan-pertanyaan, ya, dari mana
Kalau bisa hidupkan Ada. videonya supaya nampak Ada, orangnya ya. Oke ya. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada kandidat profesor yang insya Allah Bapak Dr. Yunri Ahyar MA selaku Ketua Yayasan Fayatul Ahyar yang telah menyampaikan motivasi yang sangat luar biasa, karena ketua yayasan kita ini beda dengan yang lainnya. Kata Smart Friend tuh semboyannya tuh always on gitu. Selalu menghidupkan HP-nya kapanpun dan dimanapun, selalu aktif. Kalau misalnya mahasiswa tuh WA, Ada yang 6 juta. ketua yayasan gini selalu respon gitu. Sangat luar biasa, memotivasi mahasiswa, membantu mahasiswa supaya mendapatkan gelar sarjana. Karena kita waktu sudah mendekati, maka acara selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Apabila ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan, terkait dengan semua tentang kampus, silahkan Bapak Ibu kami usahakan. Dihidupkan mic-nya ketika bertanya. Ibu Wilda atau ada yang bertanya Bapak Ibu terkait dengan perkuliahan atau pembayaran segala macam gitu? Atau Bapak yang bertanya? Silakan Pak. Siapa di antara mahasiswa Bapak yang bergabung di kelas ini, yang insya Allah bergabung semester genap ini, yang sudah pernah kuliah sebelumnya? Apakah D3 atau S1? Apakah ada? Berada ya? Nah, berarti bergabung di semester 2 semuanya ya. Kalau misalnya ada, bagaimana apanya Pak? Maksudnya kalau ada yang pernah D3 atau pernah S1, yang pertama buktikan dengan transkrip nilai. Transkrip nilainya serahkan ke bagian akademik kita. Itu yang pertama. Kalau terbukti nanti sudah pernah kuliah sebelumnya, maka kita perbolehkan bergabung dulu ke semester 4. Berarti ambil perkuliahannya nanti semester 4, 5, 6. Ketika semester 7, ambil semester 7 dan semester 3 sekaligus. Jadi kita berikan dispensasi untuk semester 1 dan 2. Dan ini kita konversikan nilai yang sebelumnya. Nah, dengan bukti ada nilai transkrip nilai yang sudah diambil waktu kuliah dulu. Itu yang sudah kuliah ya. Bayarannya pembayaran yang sudah pernah S1 atau pernah D3 hanya 6 semester. Tapi kalau 6 semester ya. Kalau yang baru tamat SMA yang bergabung dari awal berarti biaya kuliahnya 8 semester minimal. Tergantung nanti kalau mau selesai 7 semester berarti 7 semester pembayarannya. Tapi minimal tuh 7 semester kalau yang tamat SMA. Tapi kalau sudah pernah kuliah 6 semester saja. Dia diberikan diskon dan dispensasi ya. Dan pun nanti grupnya berbeda. Nanti bergabung langsung semester 4 kalau sudah pernah kuliah. Kalau ada ya di grup ini ya. Kalau nggak ada berarti semester 2 semua ya. Silakan yang ingin bertanya. Ini ada nih Pak kan. Ada beasiswa di kampus kita ini. Ada beasiswa KIP kuliah sampai dengan Basnas. Itu ada sebanyak 6 macam beasiswa. Itu kalau misalnya beasiswa KIP kuliah itu bagaimana pengurusannya Pak? Oke, kalau beasiswa KIP itu adalah mahasiswa yang baru. Nah, berarti kami kan baru Pak. Ya baru karena kebetulan semester genap. Barunya diambil dari semester ganjil. Baru diambil semester ganjil. Jadi KIP yang tahun akademik 2021-2022, yakni diambil dari mahasiswa yang kuliah dari awal kemarin dari semester 1. Berarti yang sudah kuliah dari awal kemarin semester 1. Ketika semester genap ini belum ada lagi penerimaan. Kalau sekiranya tahun besok berarti tahun akademik 2022-2023 ada penerimaan lagi untuk KIP, maka kita prioritaskan lagi untuk mahasiswa baru di tahun 2022. Tapi ya, yang karena, ini tetap berkesempatan Bu ya? Ya ini masih ada kesempatan, namun kesempatannya ada sih. Semua nanti kita prioritaskan yang baru tamat SMA dan kemudian yang baru bertempat. Ya, yang baru tamat. Yang KIP. Yang lain semuanya dapat.
yang bansos, kemudian ada Pemprov, kemudian ada Basnas, semuanya dapat tuh kesempatan ya. Ada kesempatan semuanya untuk dapat beasiswa itu. Bu ya, maksudnya Maaf jangan Pak, salah mau paham. tanya Pak. Ya, silakan Bu. Kalau yang beasiswa bansos itu bagaimana kepengurusan mengurusnya Pak? Kan katanya itu ada yang sudah terdaftar di dinas sosial begitu ya. Jadi itu harus daftar atau harus gimana Pak? oke. Untuk bansos, ini kan alhamdulillah setiap tahun masuk kita dapat kan, itu ada surat edarannya langsung dari Pemprov. Dan itu kita informasikan di grup. Jadi salah satu syaratnya yang utama itu adalah terdaftar di dinas sosial. Kalau tidak terdaftar namanya di dinas sosial atau tidak dicek di online tidak nampak, langsung temui atau datang ke dinas sosial. Nah, bagaimana caranya supaya bisa terdaftar namanya di dinas sosial? Karena itu syarat utama. Ya, syarat kedua punya KTP Riau. Ya, karena ada ya kakak seniornya yang tahun kemarin dicek di online, rupanya tidak terdaftar. Ketika sudah ke kantor dinas sosial bisa diurus. Nah, bisa diurus. Karena itu syarat utama ya. Syarat utama terdaftar di DPT dinas sosial. Nah, jadi kalau sudah punya itu, yang lain bisa ikut. Peserta lain kan bisa semuanya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama harus. Kalau mengenai beasiswa tahfiz dan prestasi itu bagaimana Pak pengurusannya? Kalau tahfiz nanti, kalau untuk tahfiz nanti ada dua beasiswanya. Yang pertama nanti ada surat edaran dari kementerian, itu setiap ada informasi kita informasikan ke grup. Kemudian ada juga beasiswa dari yayasan, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan tadi. Kalau memang sudah terbukti tahfiz, nanti dites, nanti ada beasiswanya dari yayasan. Kalau memang sampai 20 atau 30 juz kan itu lebih besar lagi beasiswanya. Tapi kalau di bawah itu sesuai pula dengan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin diskon sekian persen uang pembangunan. Kalau untuk dari pusat itu biasanya selalu ada tuh. Itu Dari kita kan uang ya. Iya, kalau dari pusat langsung uang. Kemudian prestasi juga seperti itu. Prestasi kita alhamdulillah juga dapat tiap tahun. Itu informasinya selalu didapatkan, kita diinformasikan oleh orang pusat dan kita share ke seluruh grup. Jadi apapun beasiswa, apapun informasi yang terkait tentang beasiswa untuk mahasiswa, itu selalu kita informasikan, kita sharekan ke seluruh grup mahasiswa. Jadi ketika ada informasi-informasi dari kampus, itu mohon dibaca dan mohon diindahkan. Kalau nggak paham, bertanya langsung kepada pihak kampus. Karena itu selalu kita buka informasinya, sampai itu kita pilih-pilih. Ya, karena yang menentukan nanti orang pusat. Kalau memang bantunya dari pusat, nanti diseleksi oleh orang pusat. Terutama yang bansos ini banyak nih ya. Bansos atau dari Pemprov ini selalu dapat kita lebih dari 50 orang. Jadi kalau ada peluang-peluang seperti itu, ini baru kemarin Bapak kita informasikan yang untuk anggaran 2023, ini mahasiswa yang semester genap ini insya Allah bisa bergabung. Bisa bergabung ya, cek nanti di dinas sosial terdaftar nggak namanya. Kalau terdaftar, silakan nanti diurus. Contoh proposalnya dan format proposalnya sudah Bapak kirimkan di grup. Kalau nggak jumpa lagi, bisa Bapak kirim ulang. Pokoknya kalau ada link seperti itu, segera diurus. Kemudian untuk Basnas itu semuanya bisa ngurusnya ke daerah masing-masing. Nah, jadi dikejar ya beasiswa itu, karena insya Allah beasiswa untuk di kampus kita peluangnya banyak sekali. Yang penting kuliah aktif, ada sudah aktif kuliahnya, ada nilainya. Itu bisa kita bantu. Oke, terima kasih Pak. Ini mengenai syarat pendaftaran ya Pak. Kalau seandainya ada syarat-syarat yang belum lengkap, itu kemana diantar atau bagaimana prosedurnya Pak? Gitu. Iya, kalau ada persyaratan yang belum lengkap, kalau bisa langsung ke kampus itu lebih baik. Langsung datang ke kampus utama kita Jalan UK Iskandar Muda, ke sekretariat langsung. Tapi kalau memang di luar kota tidak bisa antar, bisa dikirim. Nah, kan sekarang kan sudah canggih semua, bisa melalui JNT, JNE atau kalaupun tidak bisa itu bisa nanti melalui email kita, email kampus kita. Nah, tapi kalau bisa langsung melalui JNT atau JNE supaya nanti dokumennya itu bisa kita terima dan bisa kita upload melalui PDDikti. Karena datanya itu harus diupload melalui PDDikti. Kalau nanti melalui email kan artinya print lagi kita gitu kan. Lebih baik yang aslinya atau yang hasil scan, hasil legalisirnya dikirimkan ke kampus.
semakin cepat semakin bagus ya, supaya nanti kita input semua datanya ke Predikti dan supaya nanti kartu tanda mahasiswanya bisa kita cetak ya. Oke, kalau ada seandainya pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan sebelum kita tutup acara silaturahmi kita pada hari ini karena sudah menjelang sholat asar gitu. Kepada Bapak Ibu, seandainya ada yang kurang paham atau pihak Kaprodi ataupun ketua yayasan ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Jangan malu bertanya ya. Iya betul. Kemudian sekali lagi Bapak ingatkan kepada seluruh mahasiswa baru yang bergabung semester 2 ini atau yang belum bergabung di grup ini atau melalui Google Meet ini, tolong bagi yang belum bergabung di media ataupun di WA grup, mohon informasikan, Pak, saya belum bergabung lagi di grup Pak, atau saya belum bergabung, belum memilih kelas lagi, informasikan segera. Karena kita besok sudah mulai kuliah hari Senin. Kalau ngambilnya Senin sampai Kamis kan nanti tertinggal informasinya. Kalau mama besok ngambil malam kan hari Rabu paling tidak tahu informasi. Kalau ingin ngambil kuliah Jumat Sabtu berarti minimal sudah bergabung menjelang hari Jumat. Jadi yang belum bergabung di grup kelas atau ada yang tidak bergabung di Google Meet ini nggak tahu informasi, mohon sama-sama berikan informasi. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau segan bertanya di grup, langsung chat Bapak secara pribadi. Ya, atau Kaprodi atau siapapun yang pegawai kita di kampus, insya Allah akan selalu respon. Pas respon untuk kita ya. Jadi semakin cepat semakin baik supaya jangan tertinggal informasi. Ada lagi itu. Oke. Terima kasih kepada Bapak Jalisman yang sudah menjelaskan begitu super jelas. Kita berikan Tunggu. Nanti siapa yang belum ada tempat umpamanya ya, kalau ingin nanti tinggal di daerah kampus ya, bisa jalan kaki ke kampus, hubungi Bapak nanti ya, hubungi Bapak ya, supaya nanti satu tempat dengan kawan-kawan yang kuliah ya. Nah, jangan satu tempat dengan orang yang lain atau orang pekerja ya. Nah, itu maksudnya. Tadi malam ada Wilda itu sudah gabung nampaknya, datang dari Siak dari malam. Langsung dicarikan tempat ya. Nah, begitu juga nanti yang lain-lain kalau mau datang ke Pekanbaru ya. Supaya terjaga ya. Supaya terjaga. Jangan pacaran, ya kan? Nah, jangan pacaran. Nah, kalau mau nikah boleh langsung ya, nanti dikasih uang saku, ya kan? Tapi kalau pacaran jangan, ya kan? Tapi bagusnya selesaikanlah dulu kuliah, ya kan? Dapatkan S1 dulu. Nah, karena posisi kampus kita ini ada dua ini, ya, berdekatan, bisa jalan kaki, ya. Nah, kalau mau belajar malam nanti boleh juga sama Bapak nanti belajar Al-Quran ya, malam ya, bagi yang dikuliahkan oleh orang tuanya, ya kan? Nah, itu ya, jangan nanti kecuali dia sudah sambil bekerja kuliah, berarti biasanya tuh tempat tinggalnya dekat dengan kerjanya. Apakah dia ngajar ngaji, apakah dia tinggal di musola, di masjid, ya, itu tempat tinggalnya dekat dengan kerjanya, itu biasanya ya. Nah, itu bagi siapa yang ingin tinggal di area kampus nanti hubungi Bapak, biar Bapak carikan apanya. Nah, carikan nanti PJ-nya, karena ada PJ-nya itu, penanggung jawabnya ya. Demikian. Kami udah balik lagi Pak. Ya, Jadi mulainya hari Jumat sama Sabtu minggu depan Pak. kalau kuliahnya yang Senin sampai Kamis itu dimulai pada hari Senin besok. Namun kalau kuliahnya itu Jumat dan Sabtu itu dimulai minggu depan juga. Oh berarti minggu depan.
Ya kalau yang mengambil kelasnya itu kelas Jumat Sabtu. Iya, kalau saya ngambil yang Jumat Sabtu. Iya, minggu depan. Minggu depan Nah, berarti semuanya mulai. Yang kelas malam, yang kelas Jumat Sabtu, dan juga kelas Senin sampai Kamis. ya, oke. Kalau Ada yang yang untuk ingin- daring, Pak? Kalau yang untuk daring sama. Tapi kalau yang daring itu Jumat Sabtu biasanya. Jumat Sabtu daringnya ya, Pak ya? Iya, dan itu biasanya juga sama habis Jumat dimulai, kemudian nanti hari Sabtu itu mulai dari pagi sampai dengan sore gitu. Atau tergantung Pak, dengan silakan Bu. kalau Sabtunya dari pagi sampai sore, Pak. Iya, dari jam 8 sampai dengan jam 5 gitu. Kalau misalnya hari Jumatnya dari setelah Jumatan bukan ya? Ya, kalau hari Jumat, Ba'da Jumat, Ba'da sholat Jumat sekitar jam 2 dimulai sampai dengan jam 5. Oke. Pak, Ya, Bu. ya saya kan kemarin sudah ada masuk kuliah di kampus lain ya. Jadi saya sudah mempunyai kartu tanda mahasiswa itu saya masuknya bikin lagi atau tetap pakai yang itu ya, Pak gitu. Itu dibuat kembali karena nomor induk mahasiswa setiap kampus itu berbeda formatnya gitu. Sehingga harus dibuat kembali. Oh, baik Pak, kalau begitu. Berarti itu saya tidak harus konfirmasi ke kampus Nggak perlu. asal, nggak perlu ya Nggak Pak perlu. ya? Nggak perlu. Karena setiap Baik. kampus itu format nomor induk mahasiswanya itu berbeda. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Eh, Ada ya silakan Bu. Oke. Mau nanya Pak, kalau misalnya nanti itu wisudanya di Riau ya? Apa Bu? Kalau misalnya wisudanya nanti di Riau ya? Di Pekanbaru? Ya, insya Allah. Emang Afifah tinggal di mana? Di Bogor. Bogor oh bisa. Kalau untuk wisuda itu kan sambil pergi jalan-jalan ke Pekanbaru kan. Nah, insya Allah hadir orang tuanya tuh dan keluarganya ya. Wisuda lama lagi tuh Afifah. Insya Allah ada Iya. jalan. Mau Nah. nanya dulu gitu. Iya. Betul. Soalnya kan teman-teman pada kepingin juga gitu. Jadi kan Masukkan semua. jadi Masukkan semua kawan. jadi kalau nanya ada yang mau dijawab gitu. Bapak senang orang-orang Sunda itu masuk ke Alkifaya ya. Orang-orang Sunda ya. Karena orang Sunda itu orang suka dandan itu kan. Tapi kalau banyak besok dari Jawa, lebih dari 50 orang kita wisuda aja di Jawa, so kan di Jakarta kan, boleh juga. Kita buat Sekalian acara jalan. wisuda di Istana Presiden kita buat acara kan. Kasihan kami yang di Riau, Pak. Iya, maksudnya Rio tetap juga kita buat 2 kali wisudanya. Wisuda tuh jangan khawatir. Yang penting orangnya yang ke wisuda ada nggak gitu kan? Amin ya Pak, amin. Amin. Semuanya harus kuliah sampai tamat, sampai wisuda. Nggak boleh patah di tengah ya. Nah, apapun permasalahan nanti laporkan ke kami. Masalah kuliah, masalah nilai, masalah apapun nanti laporkan ke pihak kampus. Habis baterai Bang. Tapi masih sama. Boleh bertanya Pak? Ya silakan. Silakan. Dari tadi kami tunggu Pak. Ya gini Pak, kan Ini. kita bantu-bantu ngajar di pondok pesantren di UI Pak. Di mana? Kalau Iya, karena juga nanti saya kirim membantu ngajar di pondok pesantren UI kan, tentu kalau kita kuliahnya Jumat Sabtu, kayaknya deh Pak, kan mungkin agak berat. Bisa nggak kalau cuma Sabtunya aja gitu? Jangan kayak gitu. Kalau cuma Sabtu tertinggal nanti yang Jumat. Kalau memang nggak bisa Jumat Sabtu, ambil nanti yang malam. Kalau malam bentar nih malam tuh kan Rabu, Kamis, Jumat. Dari jam 7 sampai jam 10. Ya kan kalau daring kan insya Allah kan lebih apa kan, sambil ngajar juga bisa online gitu kan. Tapi kalau ngambil Jumat Sabtu tuh nggak ngambil Jumat nanti ketinggalan. Jangan seperti itu, nanti sayang kan. Nanti rugi.
ya. Nah, Kalau ambil nanti Jumatan, pas malam. kalau dari habis Jumatan bisa Pak. Soalnya kalau Jumat Iya. memang kebetulan pondok kita kan libur. Bisa tuh. Oh iya, itu baik ikut aja Jumat. Jumat kita setelah Jumat jam 2 sampai jam 5. Paginya enggak. Oh, paginya enggak. Pagi Berarti enggak. berangkat dari UI bisa agak santai gitu ya. Bisanya mau ketemu kan Cana ya? Iya. Iya, luar biasa. Bisa tuh. Kalau dari Ukui ke Pekanbaru tuh cuma 1,5 jam. Putus tuh. Lumayan tuh. 3 jam 4 jam lah. Iya. Jadi bisa Itu sholat yang- Jumat di. Nah ya. Yang ada pusing kita gini Pak, untuk numpang teduhnya gitu. Numpang tidur di kampus. Di Bisa. kampus gratis. Kita sediakan Bisa ya, villa Pak? di kampus. Bisa. Siap, Kalau siap. untuk keluarga Itu supaya semuanya bisa. Gratis. Menyampaikan lagi, Bang. Tempat tidur Ya, gratis, air gratis. Cuma kalau Nah. makan mie rebus paling ada kan. Mana tadi, Bang? Kalau apa? Iya Pak. Terima kasih kali Pak. Bisa. Iya, sama-sama. Banyak tuh. Masuk kita yang dari Timilahan, dari luar kota. Kalau nginap di kampus kita persilakan. Tapi ya nggak kayak hotel sih kan. Bisa mungkin tidur di tikar gitu ya. Oh, tenang Pak, kita udah biasa babak belur Pak. Iya. Anak pondok saya. Itu. Itu sesuai dengan sampaikan oleh Pak Ketua Yayasan tadi kan. Kita harus siap untuk babak belur. Babak belurnya bukan kita tunjuk-tunjuk, ini kan orang susah gitu kan. Orang yang biasa susah itu bergabung di Al-Kifayah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak infonya. Iya, sama-sama. Ajak kawan ya dia di sana ya. Selalu Pak, kita langsung promo terus. Iya, semakin banyak semakin bagus. Mana tahu nanti dengan banyak nanti mengajak kawan, biar sponsornya bisa untuk bayar uang kuliah langsung kan? Itu yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya saya ada sedikit promosi Pak. Mungkin kalau Bapak atau kepala yayasannya bisa bekerja sama langsung ke pondok kita. Boleh. Boleh. Tentukan waktunya. Makanya- Tentukan waktunya makanya kami saya go ke bilang. sana. Ya, Tentukan makanya gini. waktunya, kumpulkan kapan waktunya kami ke sana. Kabari kami. Nah, rencananya gini Pak, biar saya ke Pekanbaru, kita Ya. ngobrol tatap muka. Ngobrol, kan? betul. Ya, kita Sambil jumpa ngopi besok. kan, Pak. Jumpa besok kita di kampus, kita rundingkan kapan kira-kira mau ke sana. Kami insya Allah siap ke sana. Alhamdulillah. Selagi di Riau kami always on. Iya. Ke Jawa pun ke Apipa nanti, Pak kami ada 25 orang Pak, go kita ke Jawa tuh. Ya. Soalnya kan ini sebentar lagi pada lulusan kan kelas 3 namanya. Masya Allah, luar biasa. Itu ya ditunggu-tunggu kabar baik seperti itu. Iya. Iya. Kalau bisa nanti bekerja sama juga nanti. Kita Kita buat lakukan MOU gitu. MOU nanti. MOU kita Soalnya dengan pimpinan pondoknya. Ya kemarin ada yang sempat masuk juga kan, cuma kita bandingkan soal harga kan. Soal biaya tuh jauh lebih murah kita, harusnya kita lebih menang. Alhamdulillah. Harus. Kita biasa menang dari yang lain tuh. Selalu di depan. Selalu di depan. Boleh ditanyakan kampus swasta yang terdepan dari Riau Al-Kifayah ini lah. Insya Allah ya, bukan sombong kita ya. Alhamdulillah lah ya. Berkat dukungan bersama ya. Alhamdulillah. Baik Pak, sekian. Tuh Wahyu tuh ada yang dipakai alma mater merah itu mahasiswa angkatan kita 2021, udah hampir 20 orang dia membawa mahasiswa ke sini. Terbayar SPP-nya 2 semester langsung. Bentar lagi umroh. Bentar lagi bisa tuh di umroh. Alhamdulillah Pak. Masya Allah. Itu bukan mulu-mulu ya, boleh tanya sama Wahyu ya. Boleh ditanya sama Wahyu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Atau nanti mana tahu kan di daerahnya sudah menjelang sholat asar gitu. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya Bapak Ibu kalau seandainya ada yang tanya, kita tunggu sekitar 3 menit lagi gitu. Kalau misalnya ada. Sudah jelas mungkin tadi yang disampaikan oleh ketua dan juga ketua yayasan bahwa yang ingin mengurus KIP, yang punya kartu KIP, syarat utama untuk mengurus beasiswa KIP kuliah itu yang pertama harus punya kartu KIP ketika waktu SMA atau sederajat atau waktu di pesantren, sekolah di pesantren, sekolah di MA, dan juga maksimal tamatnya itu 3 tahun. Mulai dari misalnya kalau 3 tahun ini 2021, itu 2009 itu
tamatnya 2019, 2020, 2021 gitu. Itu baru boleh. Mau bertanya Pak. Itu dimanapun berada boleh mengurus. Syarat utama itu punya kartu KIP kuliah. Dan itu beasiswa tersebut gratis kuliah sampai dengan 8 semester. Bukan sampai tamat tapi 8 semester. Dan diberikan oleh negara sebanyak 6.600.000 per semester uang untuk operasional perkuliahannya gitu. Jika Bapak Ibu punya kartu tersebut, kartu KIP kuliah ketika SMA, itu boleh langsung diantar syarat-syaratnya ke kampus. Nanti tahun depan, tahun ini pemerintah akan membuka pengumuman tersebut. Dan bisa langsung diurus. Supaya apa? Supaya gratis kuliahnya sampai dengan wisuda nantinya. Gitu. Tanpa pungut biaya sepeser pun. Jadi kalau ada Bapak Ibu, ada kartu KIP, silahkan diantar persyaratannya ke kampus. Nanti akan kita kumpulkan datanya. Ketika ada pengumuman dari pemerintah nanti, kita akan langsung cantumkan namanya. Gitu. Jangan ragu. Karena semester yang sebelumnya, yang angkatan 2021, itu kita mendapatkan beasiswa KIP sebanyak 15 orang. 15 orang, tahun sebelumnya itu 9 orang, dan tahun sebelumnya juga 3 tahun sebelumnya itu 10 orang. Dan masih banyak lagi beasiswa. Jangan ragu kalau masalah biaya itu, jangan ragu kalau kuliah di Al-Kifayah. Semua ada sedusui. Oke? Ya Pak, bisa bertanya Kalau lagi Pak? kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup acara silaturahmi kita via Google Meet ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa balum majlis subhanaka syahada ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.